tindak tanduk kita ini semuanya ini memang tidak lepas dari keinginan pendahulu kita, ya. Tapi kita coba untuk inovasi, kita coba untuk kreasikan gitu kan, agar teman-teman juga nggak merasa dia masuk sebagai anggota Kosgoro walaupun dia bertanya, kan saya kan di merah nih, kalau saya di biru nih, kan saya di coklat, kuning, semua segala macam. Ya udahlah, yang penting masuk, bicara, ngobrol, kita bagaimana kita buat kegiatan untuk anak-anak muda. Dah itu aja. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Mas Ketum, untuk teman-teman Cangkrukan Asia, Bel Bangas, dan rekan-rekan kader Bela Negara yang sebenarnya udah menunggu semua ini untuk obrolan kita. Kemarin saya ngobrol dengan Gong Pancasila dan responnya cukup bagus, 1,6 kalau nggak salah tuh. Oke, kali ini saya sudah mengganggu waktunya Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro ya, GMK. Ya. Nah, kali ini kita akan bicara cangkrukan, namanya cangkrukan kan bebas ya, kita mau ngobrolin apa aja, yang penting tetap hal baik tentang Indonesia dan yang penting untuk kebaikan Indonesia. Nah, ya, oke, Mas Ketum, pandemi kita udah ulang tahun dan ulang tahun dan ini masih berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan, mudah-mudahan cepat dan ada beberapa bencana yang melanda saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka juga dikuatkan. Nah, mungkin untuk untuk opening Mas Ketum bisa ceritakan kesibukan hari-hari akhir ini atau tahun pandemi ini? Ya, terima kasih Mas Tarsi Eka Putra, sahabat saya dan juga Ketua Ad Hoc Bela Negara Generasi Muda Kosgoro. Ini podcast yang dari kemarin kita tunggu-tunggu, Mas ya. Baru sekarang nih kita. Cukup lama karena saya sempat pulang kampung kemarin. Iya. Tapi nggak apa, saya mau mengumpulkan dulu apa yang saya mau ngomongin. Mudah-mudahan hari ini bisa keluar semuanya. Siap. Jadi kalau bicara kesibukan organisasi ya, tahun ini saya terakhir menjadi ketua umum, Mas. Sudah berapa periode, Mas Ketum? Jadinya satu periode, satu periode ya. 2016-2021. Ya, sepanjang perjalanan 4 tahun itu memang saya katakan berat-berat mudah. Kebalik nih, bukan mudah-berat. Mudah. Rata-rata semua organisasi gitu sepertinya. Iya. Kalau saya bukan hanya sekedar organisasi, karena ada amanah sih ya Mas Tarsi ya di belakang itu ya. Betul. Ya memang nggak bisa dilepas secara genetik. Ya baik itu dari nama saya ya kan, artinya ayah saya dan juga kakek saya gitu kan, memang sudah ditakdirkan gitu. Jadi mau keluar dari lingkungan ini agak sulit ya kan. Pasti kita mau nggak mau harus terjun dulu. Nah, pengalaman saya kemarin 1 periode ini memang saya belajar banyak lah tentang apa sih Kosgoro. Jadi Kosgoro yang saya tahu itu memang lebih luas, Mas. Betul. Nggak hanya sekedar apa yang saya tahu sebelumnya. Saya tahu kan memang ya pendirinya Mas Isman. Habis itu saya generasi ketiga gitu. Tapi setelah saya masuk, saya bukan sekedar hanya itu, saya mulai membaca nih, Mas. Apa sih itu Kosgoro gitu. Ini menarik sekali gitu. Ini yang memang menjadi semacam pemicu gitu kan. Wah, ini nilai-nilai yang dibawa ini keren ini. Kalau ini bisa dibawa lagi gitu ya. Waktu itu kan kita memang ya semenjak reformasi lah, Mas Tarsi tahu ini kan, kita kan dihadapi oleh krisis identitas ya Mas ya. Ya artinya dengan kebebasan yang baru ini, masyarakat memiliki akses informasi yang luas. Dengan adanya internet ini artinya malah bukan menimbulkan semangat persatuan, malah tapi menjadi semangat krisis identitas gitu ya kan. Betul. Dan itu berasa sekali itu sampai akhir-akhir ini. Mas Tarsi pun kan ya kita sempat ngobrol-ngobrol soal ini kan, politik ya kan.
Kenapa juga ada politik bela negara ini? Mungkin karena satu sintesis lah dari apa yang terjadi 2-3 tahun belakang ini, ada bela-bela yang lain gitu. Betul. Nah, betul sekali itu. Saya rasa ini tepat nih Mas, ininya podcastnya nih. Tapi esensi dari gerakan khitoh dari Kosgoro yang Mas Ketum pegang selama 1 periode ini sebenarnya di apa Mas? Karena kalau orang luar itu ngelihat, Kosgoro identik dengan politik, jadi kita ntar dulu deh untuk kita ajak bela negara. Padahal menurut undang-undang kan itu hak dan kewajiban setiap orang, mau itu politikus, mau presiden, mau rakyat jelata, itu kan punya hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Nah ini mungkin juga itu, Mas. publik perlu tahu gitu kan. Gerakan kita ini sebenarnya kalau yang saya tangkap kan memang GMK ini fokus di ekonomi gitu kan ya. Tapi juga tidak lepas karena ekonomi pun tidak bisa kita kembangkan tanpa kita juga mempelajari politik gitu kan. Ya. Nah, gimana menurut Mas Ketum nih? Saya itu waktu masuk Kosgoro itu memang sedikit ambigu karena saya masuk itu di 2016, mulai aktif lah sebagai ketua umum. Ikut dalam Forta itu 2015, ikut Maprab Gema Kosgoro 2010 kalau nggak salah. Saya waktu itu baru balik kuliah. Jadi saya hanya tahu sepenggal sejarah dari Kosgoro itu sendiri. Nah, Kosgoro ini yang saya pahami itu adalah organisasi pembela Pancasila. Ini yang penting nih Mas. Betul. Ini ruh daripada dasar negara kita, ideologi kita, ya kan, yang mempersatukan kita semua nih. Dan waktu itu dalam pembentukannya pun didirikan oleh orang-orang yang anak-anak muda Mas, anak-anak yang jauh di bawah kita umurnya. Saat itu lagi euforia perjuangan kan ya. Iya. Itu ingin masuknya lagi Inggris dan Belanda ke Indonesia lewat Surabaya, ya kan, ada ultimatum dan itu membangkitkan semangat anak-anak muda yang mudanya itu dari SMP. Jadi dia bersama teman-teman ngumpul, ya mungkin memiliki kita podcast sekarang gitu, tapi zaman dulu belum ada podcast. Betul. Ini gimana nih? Wah ini gimana nih kan? Atas kekhawatiran itu dengan modal semangat dan cerita isu rumor yang berkembang, ada pelucutan senjata dan lain-lain, mereka bergerak dan itu tanpa persetujuan orang tuanya. Merebut senjata-senjata bekas Jepang di gudang-gudang persenjataan yang ada, membentuk BKR, ya kan, membentuk satuan pengamanan saat itu, yang akhirnya mungkin disitulah semangat persaudaraan, guyup, solidaritas. Ya, karena merasa senasib ya kan, mempunyai satu visi yang sama, mereka akhirnya bergabung dalam Mastrip. Nah ini yang semangat yang mungkin saat ini harus lagi dilirik lagi oleh anak-anak muda hari ini lah gitu ya. Betul. Oleh anak-anak yang mungkin sekarang udah jenjangnya udah di tingkat mahasiswa gitu. Bahwa semangat kebangsaannya dulu nih yang harus kita pupuk lagi gitu. Semangat bahwa dulu orang tua kita, kakek-kakek kita ini bertempur ini ya untuk satu misi yang sama, persaudaraan saya bilang. Betul. Kalau perjuangan founding father kita kan cukup luar biasa berat ya, yang dilawan langsung secara fisik head to head dengan penjajah. Kemudian juga mereka melawan terkait dengan bagaimana menyatukan pemikiran dan akhirnya ya itulah keluar Pancasila yang itu bisa sebagai ideologi kita, dan sampai saat ini sebenarnya itu sudah nggak perlu kita pertentangkan lagi ya Mas Ketum, soal Pancasila itu udah saya yakin udah mendarah daging di diri kita. Nah masalahnya ada di 87 juta generasi milenial yang merupakan generasi penerus kita ini yang perlu kita kasih perhatian lebih. Nah GMK apa punya visi untuk ke situ Mas? Saya rasa di awal waktu saya terima sebagai ketua umum,
pertama kali yang saya angkat adalah mengenai masalah demografi, bonus demografi. Betul. Bahwa Indonesia ini akan mempunyai satu lonjakan besar umur yang memang produktif. Betul, betul. Tadi angkanya berapa Mas? Kalau nggak salah 87 jutaan. 87 jutaan itu sampai 2035 kalau nggak salah. 2035. Jadi 2045 itu masih tahun keemasannya Indonesia, 100 tahun Indonesia merdeka gitu kan. Nah, ini kemana nih? Sejumlah besar produktivitas anak muda itu kemana arahnya gitu. Nah, saya rasa saya pribadi kita tidak boleh terlepas dari politik, Mas. Betul. Karena politik itu adalah satu alat kekuasaan yang intinya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Karena di sistem politik kita itu yang diakui gitu di Indonesia. Kita negara demokratis. Nah, anak-anak muda ini juga harus melek lah soal itu gitu kan. Karena nggak boleh alergi juga ya kita anak muda boleh. Tentunya. Betul. Ya, silahkan kita punya kemampuan, punya skill gitu kan di ekonomi, di sosial, di segala jenis inilah bidang. Tapi masalah politik itu juga harus jadi perhatian, nggak boleh kita lepas juga. Karena kesadaran masyarakat itu ya dimulai dari anak-anak muda. Semuanya itu kan memang bergeraknya kan dari anak-anak muda biasanya, Mas. Revolusi apapun yang hari ini pasti dimulai dengan anak-anak muda. Betul. Nah, kalau anak muda kita sudah mulai apatis, hanya memikirkan diri sendiri, ya mau kemana negara ini? Akhirnya akan masuklah pengaruh-pengaruh yang di luar dari kesepakatan kita berbangsa dan bernegara. Betul. Dan memang ini menjadi warna yang menarik ketika pemerintah gencar dengan konsepsi bela negara yang juga sekarang sudah ada undang-undangnya ya, PSDN dan lain-lain. Kemudian ada sekarang lagi rekrutmen terkait dengan komando cadangan untuk jaga-jagalah ketika Indonesia mendapat serangan. Nah, tentu ini di Mas Kemenhan ya. Iya. Mengenai wajib militer apa bukan itu ya? Kalau yang saya tangkap itu di PSDN itu bukan wajib militer, tapi untuk anak-anak yang minat untuk menjadi ya kalau hampir sama ya, karena mereka kan digaji juga untuk komando cadangan, cuman umurnya dibatasin kan. Kalau saya udah nggak bisa masuk tentunya. Nah, kita nggak bisa masuk nih. Nggak bisa masuk kita. Tapi karena kita punya jaringan di seluruh daerah, tentu ini juga ada baiknya regulator juga merangkul semua organisasi kepemudaan gitu kan. Karena kan nggak cuman organisasi-organisasi yang sudah tergabung dalam kader bela negara. Saya sih berharap semua organisasi, kenapa Kosgoro, KNPI ini kan selalu jadi satu kesatuan yang bergerak bersama gitu. Dan ini saya melihat belum tersentuh. Saya pernah beberapa kali diskusi juga, Mas. Makanya ketika waktu awal pandemi kita ada halal bihalal, kita kumpulkan semua kan. Nah, maksudnya dari situ biar ada persepsi yang sama, jadi ada sinergitas. Jadi nggak cuma wacana-wacana aja dari tahun ke tahun gitu kan, tapi Kosgoro aja bisa melakukan banyak hal, apalagi kalau didukung dengan organisasi lain dan kita kerjasama gitu kan, Mas. Apalagi untuk memberikan Pancasila. Kalau Kosgoro sendiri kan udah dari awal dasar kita udah jelas Pancasila, udah harga mati, dan itu jadi spirit kita untuk mengembangkan ekonomi. Kita juga masuk ke politik yang bukan politik praktis gitu kan, tapi ya kita berharap demokrasi kita akan jadi lebih baik gitu ya, Mas Ketum ya. Ya, jadi kalau sedikit tadi bicara politik, memang Kosgoro itu dahulunya secara politik itu memang kita aspirasinya itu adalah ke golongan karya. Itu secara yang memang tidak bisa dipungkiri, dan golongan karya sendiri itu juga satu konsep yang luar biasa, Mas. Betul. Ini adalah satu sistem politik yang belum pernah ada di dunia. Karena menurut saya waktu itu semuanya itu berbasis aliran, Mas. Semua aliran ideologi menjadi partai politik. Ya kan? Tapi saat itu Golkar lahir dengan konsep baru, yaitu menggabungkan bukan aliran ideologi tapi fungsional. Jadi yang digabungkan itu buruh, petani, pengusaha, koperasi, ulama, cendekiawan, yang memang saat itu tidak menjadi patokannya partai politik, tapi juga ingin membangun bangsa ini gitu, ingin terlibat bagaimana
Ya akhirnya itulah masuk ke dalam satu golongan yang saat itu dibentuk bersama Sekber Golkar. Nah, ini yang saya mau tangkap dari nilai ini adalah sekarang ini itu adalah intinya persaudaraan. Betul. Kita memiliki satu sistem politik persaudaraan. Jadi kita artinya untuk bangsa dan negara ini nggak bisa lagi kita melihat itu adalah sebelah kanan, ini adalah sebelah kiri gitu kan. Kita harus di tengah nih Mas, sebagai anak ya kan. Tengah ini harus bisa menjadi satu alat moderat ya kan untuk menggabungkan kembali nilai-nilai dari cita-cita para pendiri kita gitu, bangsa inilah gitu. Betul. Nah kemudian kalau melihat mungkin bukan degradasi ya, hal-hal terakhir yang terjadi karena dikit kita gampang termakan hoax, kemudian Pancasila diributkan lagi dan seterusnya. Coach Guru gimana melihatnya itu, Mas Ketum? Ya kalau saya pribadi sih Mas, saya melihat ini memang dinamika euforia politik ya kan. Karena semenjak selesainya Orde Baru itu kan ada perubahan sistem politik, yang dimana semuanya hampir sama kayak sistem tahun 55 lah, akhirnya semua bisa ikut serta ya kan dengan politik dan lain-lain gitu. Mungkin saya lihat tidak sekeras zaman dulu karena yang sudah dilarang tuh sudah tidak ada gitu. Komunis sudah tidak ada. Jadi tidak ada musuh bersama gitu. Yang ada sekarang ini adalah kepentingan bersama dibagi bermacam-macam warna politik. Betul. Nah, Coach Guru itu apresiasinya menurut saya tetap harus ke sejarah, Mas. Nggak bisa kita melupakan. Ya kan, kita ini salah satu aktor lah dari perjalanan sejarah bangsa ini. Ya, kita mengikuti semua gerak-gerik yang terjadi di tanah air ini, gitu. Dan sampai hari ini ya kita alhamdulillah masih eksis gitu. Jadi ya semua orang yang memang terjun di Coach Guru ini mempunyai jasa yang besar. Betul. Ya, untuk bangsa dan negara dengan berbagai macam ya itu dia backgroundnya lah. Gitu. Kalau saya lihat kan di kepengurusan Coach Guru sendiri GMK ya khususnya itu kan dari lintas organisasi kepemudaan juga ya, ada yang dari KNPI, ada yang dari BMI dan lain-lain. Nah, harusnya spirit itu kan bisa juga menjadi spirit organisasi lain agar terbuka gitu ya Mas ya. Kita nggak menutup diri, kita nggak nggak anti dengan yang lain, tapi bagaimana kita bersinergi. Mungkin itu ya Mas Ketum yang dari komposisi pengurus yang akhirnya Mas Ketum buat itu. Betul. Waktu awal kita jalanin generasi muda Coach Guru ini memang kita membuka peluang seluruh teman-teman ya yang memang ingin berorganisasi ya kan, belajar organisasi dari organisasi yang sudah matang lah umurnya. Lahir tahun 1957. Berarti berapa tahun Mas sekarang ini 2021? Hampir 60 tahun udah ya? Iya, hampir 60 tahun. Oh iya. Ini jadi ya memang sekaligus teman-teman ke sini waktu itu memang pengen tahu apa sih nilai-nilai yang dibawa oleh Coach Guru. Oleh karena itu saya buka. Jadi teman-teman ada yang dari ormas-ormas lain, dari partai-partai lain gitu. Dari anak-anak muda dari berbagai kalangan, suku, agama dan ras ya kan. Udahlah, kita semua berbaur aja lah ya kan, jadi satu pot candra di muka lah istilahnya gitu kan. Kita berbagi ilmu apa segala macam. Tapi tetap kita berpegang pada satu buku nih Mas. Coach Guru ini punya pegangan yang saya rasa ini harus kita kasih tahu juga ke orang-orang nih. Betul. Namanya pedoman perjuangan. Jadi ini ya tetap menjadi pegangan kita. Kita berbuat itu tetap harus ada juklaknya kan istilahnya sekarang kan ada SOP-nya gitu, nggak bisa keluar dari situ. Jadi tindak tanduk kita ini semuanya ini memang tidak lepas dari keinginan pendahulu kita. Ya, tapi kita coba untuk inovasi, kita coba untuk kreasikan gitu kan, agar teman-teman juga nggak merasa dia masuk sebagai anggota Coach Guru walaupun dia bertanya, kan saya kan di merah nih, kalau saya di biru nih, kan saya di coklat, kuning, semua segala macam. Ya udahlah, yang penting masuk, bicara, ngobrol, kita bagaimana kita buat kegiatan untuk anak-anak muda, itu aja. Itu betul. Buat dan itu saya melihat ketika kita rame dulu waktu Pilpres dan lain-lain. Saya lihat warna di GMK ini kan cukup berwarna dan ini harusnya bisa jadi role model kebinekaan di
organisasi-organisasi lain gitu kan. Walaupun kita ada yang kuning, kita ada yang biru, kita tetap harmonis, visi pribadi itu tidak dicampur adukan, tapi kita tetap pada rule perjuangan yang ada. Nah, ini menarik. Itu gimana treatment dari Mas Ketum sendiri? Ya awalnya sih memang nggak gampang Mas, karena kan kita bicara teman-teman yang memang selama ini apatis lah gitu kan. Aduh saya nggak punya tempat tuh di partai politik. Ya udah kita ngobrol di sini aja. Apa yang mau dibuat nih? Ya udah kemarin ya kita mencoba untuk kembali ke nilai-nilai dasar itu ya kan. Pengabdian, kerakyatan dan solidaritas. Ya kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Kerakyatan berarti kita semuanya melakukan dengan hal yang demokratis. Solidaritas ya kita setia kawan, udah itu aja. Jadi dengan itu kita bisa membuat satu kegiatan-kegiatan yang akhirnya oh ya udah kita buat kegiatan yang memang standar aja lah, kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede gitu kan. Yang akhirnya seperti kita waktu pernah kerjasama dengan aplikasi TaniHub. Ya kenapa? Karena menurut kita ini satu lonjakan teknologi yang kita nggak boleh luput nih. Masalahnya kita hidup di dunia udah seperti ini sekarang Mas, digital ini kan. Kita kalau nggak ikut dalam digitalisasi ketinggalan kita gitu. Jadi memang PR kita saat itu bagaimana kita juga tidak lupa dengan keadaan global hari ini. Betul. Di mana teknologi itu memainkan peran yang sangat tinggi. Ya saya bisa berbicara sama Mas ini lewat podcast kan baru tahun ini aja deh Mas. Mungkin dulunya nggak pernah ada. Dulunya nggak. Kita lebih milih harus face to face, harus ini. Sebenarnya ada yang lebih simple dan lebih ya kalau dari sisi prokes jelas gitu kan. Nah, kembali ke ini Mas. Membuat kita jadi gitu, iya. Kembali ke tadi yang pengabdian, kerakyatan dan solidaritas. Ini satu hal yang menurut saya menjadi kunci. Kalau di tempat lain atau semua punya prinsip itu, saya yakin bisa walaupun warna-warni, kita tetap jalan bareng, ngopi bareng, duduk bareng, cangkrukan bareng, dan tetap nggak lupa visi. Itu aku yang menarik di GMK gitu Mas. Nah, ini kalau umpama ditularkan ke keluar, itu buat GMK sendiri gimana? Saya hari ini hanya meletakkan landasan dasar aja Mas, karena menurut saya selama satu periode ini saya sudah meletakkan dasar yang clear. Jadi memang kedepannya harus teman-teman yang mau berkreasi. Karena menurut saya ini harus ada satu rotasi lah ya kan, kepemimpinan gitu. Jangan dipimpin oleh satu orang terus ya kan. Ya kita artinya mungkin untuk satu kondisi nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah memang merasa kita sudah ready untuk dirotasi ya, karena ini akan dengan sendirinya akan membuat ini perputaran ide gitu. Betul, ya kan? Betul. Kita menyiapkan landasannya, teman-teman tinggal melepasnya untuk buat yang lain lagi gitu. Nah, jadi ke depan ini saya dorong teman-teman itu untuk ya siap gitu untuk ambil GMK ini gitu kan. Ya artinya dengan yang kita sudah sepakati selama 4 tahun ini gitu. Nah, setelah itu ya saya sih insya Allah mau aktif di politik nih Mas. Nun sewu. Itu sebagai jalur baru yang tentu memiliki dampak yang lebih lebih besar daripada kita cuman nggak ngambil jalur itu gitu kan Mas. Nah, apalagi kalau saya lihat bocorannya nanti Mas Ketum ini akan berhubungan dengan kemahasiswaan, kesiswaan dan lain-lain. Ini pas banget dengan apa yang kita bicarakan terkait dengan bonus demografi. Ya, betul. Nah, ini menarik. Nah, tapi sebelum ke situ Mas, apa sih bedanya Kosgoro sama GMK ini sama Kosgoro 57 ya? Waduh, ini pertanyaan yang bagus, berat, dan juga saya sebenarnya nggak berani Mas, cuman ya udahlah karena itu pertanyaan, ya saya mohon maaf aja kalau ada yang tidak terima. Tapi pemahaman saya Kosgoro itu sebenarnya tidak pecah Mas. Menurut saya ya Mas ya pribadi. Karena kembali lagi saya berpegang teguh dengan apa yang saya dapat di Pedoman Perjuangan. Gitu. Saya mengabdi di GMK kemarin karena saya memang belum mau berpolitik. Oke. Itu aja. Karena saya pengen mengembangkan teman-teman, kawan-kawan yang memang ingin berbuat di sektor-sektor lain. Itu baik yang kita kerjakan hari ini, bela negara, ya, kita bicara mengenai Lemhanas,
Kemenhan, apa yang memang nilai-nilai kebangsaan itu ya kita mau coba dobrak lagi nih semangat perjuangan dulu gitu kan. Sosial. Tapi setelah saya selesai ini ya saya rasa perjuangan saya mesti pindah ke politik gitu. Betul. Dan politik apa yang saya yang saya ingin yang serak lah di hati, ya saya melihat Partai Golkar hari ini gitu. Ya bukan hanya masalah sejarah ya Mas ya, tapi memang hati nuraninya memang ada di situ. Nah, untuk saya bisa masuk itu kan saya harus berproses. Oleh karena itu, saya juga terima kasih saya dipercaya oleh Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Mas Dev Laksono, untuk ikut di dalam kepengurusannya beliau di bidang kemahasiswaan dan kesiswaan. Menurut saya ini juga tidak lepas dari Kosgoro hari ini. Apa yang kita lakukan kan selama ini kan bicara masalah pendidikan, ekonomi, ya kan kita selalu bicara itu. Kita punya di Kosgoro ini punya berbagai sekolah-sekolah dari SD sampai SMA di berbagai macam kota, ya kan. Dan salah satunya di Bogor itu salah satu sekolah favorit itu Mas. SMP Kosgoro, SMP SMA Kosgoro di sana. Nah, di samping itu Kosgoro 1957 punya satu institusi bisnis dan informatika IBK Kosgoro 1957, itu juga salah satu kampus yang bagus Mas. Itu saya rasa kita tidak lepas dari dunia itu gitu, dunia pendidikan. Ya jadi ya mestinya ini menjadi satu benang gitu kan, benang bahwa ya ini kita butuh anak-anak muda yang memang sekolah di sekolah Kosgoro berakhir di kampusnya Kosgoro, menghasilkan orang-orang yang terdidik dengan nilai dan pola pemikiran yang sudah dibangun oleh Kosgoro. Semestinya itu yang saya mau jalankan, tapi itu kan saya masih belajar nih Mas, masih baru gitu kan, ini pemandangan saya gitu. Tapi jadi, apa yang selama ini diperjuangkan di GMK dan lain-lain tentu akan lebih dapat secara legal atau tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi ketika kita bisa masuk di jalur politik gitu kan. Karena segala kebijakan kalau kita nggak paham politik, apalagi kita nggak terjun kan akan sulit juga Mas. Iya. Saya yakin lompatan yang Mas Ketum ambil itu tentu punya dampak yang cukup bagus juga buat organisasi yang nantinya, kecuali Mas Ketum nanti dipilih lagi ya jadi ketum, nah nggak tahu juga kita kan. Gitu. Nah, tapi yang paling penting Mas, GMK ini sudah ada di mana aja sih Mas? GMK hari ini ada di hampir provinsi-provinsi besar, kita udah ada semua Mas. Kita sendiri bahkan GMK ini sudah membentuk DPD di calon ibu kota baru. Ibu kota barunya aja belum ada Mas, tapi kita sudah bentuk GMK di sana. Kaltara ya? Ini Kaltara kan di Kabupaten Panjer dekatnya di Kalimantan Timur itu kan. Jadi kita baru bentuk DPD di sana. Salah satunya adalah membentuk DPD tingkat 2 di sana. Artinya apa? Visi kita ke depan Mas, bahwa ini juga satu lompatan besar bagi bangsa dan negara. Kita punya ibu kota baru nih. Betul. Tahun ini loh Mas. Tahun ini kalau emang insya Allah jadi peletakan batu pertama tahun ini, berarti 2023 ada kemungkinan Indonesia Raya dikumandangkan di Kalimantan nanti. Betul. Nah, semangatnya kita harus hadir di sana. Ya, kemarin Ketua DPD GMK Kalimantan Timur sudah membentuk itu. Ya, bisa jadi nanti DPD Kaltim bisa jadi DPP malahan. Kalau ibu kota jadi. Itu urutannya gimana tuh nanti? Pindah ke sana apa organisasi? Atau ini masih bingung, tapi ya ini kan udah nggak bisa kita ini lagi, udah pasti pindah nih kelihatannya kan. Semangatnya. Karena kalau saya lihat desain ibu kota kan semua pindah tuh. Semua pusat pemerintahan ya otomatis ibu kota pun ya ibu kota di sana, ya masa kantor pusat di Jakarta kan enggak. Tapi enggak tahu juga nanti ya. Itu enggak tahu, itu juga masih belum gitu apakah kita pindah ke sana itu. Tapi setidaknya kita membentuk dulu lah ya kan, kita punya DPD tingkat 2 di sana gitu. Nah, kemudian kan kalau nggak salah di Kementerian Pertahanan khususnya di Direktorat Bela Negara tuh lagi giat-giatnya untuk rekrutmen kader bukan komando cadangan, beda.
Kalau komando cadangan itu kan memang mereka dilatih secara khusus seperti tentara. Nah, kalau kader ini kan mereka menjaring lintas organisasi yang tiap secara rutin itu selalu dilibatkan dalam program-program pelatihan. Dan kalau nggak salah sekarang udah ada kartu membernya. Nah, waktu itu saya juga sempat ngobrol juga yang saya juga sampaikan ke Mas Ketum gitu kan. Itu apa ada kemungkinan kita juga bisa mengumpulkan daftar member kita untuk kita daftarkan sebagai member kader bela negara gitu. Ya, kan kemarin Mas minta kurang lebih 150 orang Mas ya. Ya saya rasa sih bisa sih Mas, kita ingin ikut serta itu ya di kegiatannya bela negara ini. Jadi itu intinya apa? Bukan korps itu ya, tapi itu sebagai apa? Sebagai cadangan berarti ya? Bukan, kader. Jadi kader itu kalau saya bilang ya duta lah, karena kita masing-masing ini kan selalu berusaha untuk mengingatkan terkait dengan hak dan kewajiban. Beda kalau kader itu bentuknya ormas Mas, apa? Ada akhirnya mereka bentuk kayak forum kader bela negara, FKBN, terus ada PEKBN, ada FBN dan lain-lain. Nah, kemudian kalau saya lihat itu banyak sekali, kayak di daerah itu kayak kemarin waktu saya bikin sosialisasi di Bima dan lain-lain itu KNPI, HMI semua masuk Mas. Dan itu seru gitu loh untuk diskusi terkait spirit kenegaraan itu jadi seru. Iya. Kita ikutan ya Mas ya. Forum bela negara ini kita sudah ketemu Bari kan rencananya kan. Nah, dia kan ketua Satsena kita tuh. Jadi nanti minta aja berapa kebutuhannya yang memang dibutuhkan. Nanti KPA itu berfungsi apa aja tuh Mas dari situ? Itu bentuknya rekening. Nanti ada kartu debit kan yang kartu debit, tapi memang sudah ada kerjasama dengan Mandiri dan itu sekarang kalau nggak salah sudah diproduksi juga dan lagi aktif terkait dengan sosialisasi koncat kan itu komando cadangan dan aku juga masih belajar. Di bawahnya Mabes TNI berarti Mas? Bentar. Oh enggak. Itu di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Potahan. Itu. Nah, kalau yang sekarang sudah terdaftar tuh yang saya lihat ya Senkom itu kan mitranya Polri kan, kemudian FKBN dan lain-lain. Nah, tinggal nanti juga saya kemarin ngobrol, kita harus meluaskan jaringan. Kosgoro aja bisa, di dalamnya bisa warna-warni gitu kan. Iya. Nah, bela negara ini kalau kita anti dengan satu warna atau ini ya nggak akan berhasil kan gitu. Makanya harus semua. Nah, oke, Mas Ketum, mungkin ada unek-unek yang pengen Mas Ketum sampaikan nih, nggak cuma untuk teman-teman di GMK, tapi juga mungkin generasi muda lain yang nanti juga akan melihat podcast kita ini. Iya, kalau saya unek-unek mungkin bentuknya ini Mas, artinya anak-anak muda ini harus punya tujuan lah dalam hidup. Ya kan, kita memang hidup di masa yang sulit. Ini pertama kali pandemi ini pastinya akan efeknya ke semua orang, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga dan lain-lain itu pasti. Tapi selagi kita punya tujuan dan semangat dan harapan, kita masih bisa hidup lah gitu. Nah, ini yang mungkin saya minta ya anak-anak muda nanti kemanapun tujuan hidup setelah ini ya ambil aja resiko itu memang sudah ditakdirkan ada. Betul. Kalau nggak kita enak tinggal di surga Mas ya. Kita di dunia. Jadi ya ambil aja resiko. Ya, itulah yang saya lihat bahwa saya ingin sekali masuk ke dunia politik tuh karena memang menurut saya ya langkah dari perjuangan setelah satu periode di generasi muda Kosgoro ya langkah berikutnya ya terjun di politik. Siap. Jadi pengabdian, kemasyarakatan, solidaritas. Nah, ini menjadi pengabdian, kerakyatan, solidaritas. Ini menjadi penting guys. Jadi hitoh atau kalau kita lihat dari nilai-nilai bela negara pun itu gitu kan. Selain yang basic-basic kayak cinta tanah air. Kalau cinta tanah air memang kita layak, wajib. Kosgoro cinta banget sama tanah air karena apa? Bergerak terus setiap ada
berbagai kejadian, nggak cuma kejadian alam, musibah dan lain-lain. Kita selalu bergerak gitu ya Mas Ketum ya. Nah, iya. Nah mungkin spirit kebersamaan yang dibangun Kosgoro ini bisa ditularkan juga ke organisasi lain, ke apa namanya komunitas lain gitu. Karena saya masuk di GMK, di dalam tuh ada kuning, ada biru, ya kan, ada merah, tapi kita tetap asik, kita bisa ngopi bareng, kita cangkrukan bareng, diskusi bareng, nggak pernah ribut, ya kan? Betul. Nah, itu kalau melihat apa ya kebiasaan karena sosial media dan lain-lain, ini Kosgoro punya kebijakan nggak Mas terkait dengan ya sekarang kan kita bebas banget ya bersosial media yang akhirnya bisa saling serang, saling ini. Kalau menurut Kosgoro sejauh mana nih penting dan nggak pentingnya? Kalau saya sih filosofinya gampang tuh Mas. Tadi Mas udah sebut itu. Ngopi bareng. Ah, betul itu. Itu aja. Itu budaya kita itu. Kalau udah ngopi sama satu bungkus rokok ya bisa ngobrolnya berjam-jam tuh. Jadi sebenarnya hoax itu kan hanya ekspresi aja Mas, ekspresi dari diri kita yang memang kita bisa salurkan di dunia maya gitu. Hanya saja kadang-kadang kan dunia maya ini kan nggak ada filternya gitu, jadi apa aja kita sebut gitu. Nah ini juga menjadi satu tantangan juga ke depan, baik itu dari bela negara maupun dari generasi muda Kosgoro. Karena itu kita harus punya kerjasama yang erat nih Mas nanti ke depan. Karena kita ini sebagai buffer kalau saya lihat. Buffer untuk ke anak-anak muda, ke mahasiswa, ke siswa lain-lain bahwa jangan baper nih kalau lagi di dalam medsos gitu. Ya, tapi tetap kita juga harus punya pagar-pagar yang memang menjadi kebijakan sama-sama gitu. Ya kalau kita kan mainnya di wilayahnya itu Mas, cinta tanah air. Ya kan habis itu patuh kepada kesepakatan bersama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya kan ya kita punya keinginan membangkitkan dari segi ekonomi UMKM itu aja yang kita bangun nanti Mas dalam bela negara yang memang produktivitasnya kepada peningkatan sumber daya manusia itu sendiri gitu untuk bisa bersaing. Saya teringat banget 2015 tuh Presiden Jokowi di Istana Negara itu berharap rakyat Indonesia yang 250 juta lebih sekarang mungkin 270 ya ini bisa jadi. Ini yang saya ingat bisa jadi humas untuk Indonesia. Caranya simpel. Caranya simpel yang Presiden sampaikan, ayo banjiri sosial media kita, ranah-ranah longgar kita itu dengan hal baik tentang Indonesia. Sebenarnya simpel Mas, cuman itu berat ternyata buat yang lain. Nah kalau Kosgoro setuju Mas dengan itu? Ya saya rasa kita ranah itu adalah untuk jadi buffer itu Mas. Karena masalah itu kan udah kembali ke masing-masing kan. Pemerintah sudah memberikan satu gambaran kita harus membanjiri MFK dengan hal yang baik. Nah, implementasinya bagaimana? Ya inilah tugas kita Mas. Dari generasi organisasi yang kita sama-sama kita bangun, ya sama kita harus memberikan pandangan bahwa ini loh negara kita itu nggak seluruhnya jelek loh. Kita ini punya budaya bagus, kita ini juga salah satu dari negara terkuat secara ekonomi hari ini ya kan dengan adanya G20 dan juga sehari ini Presiden juga banyak melakukan gebrakan-gebrakan baru. Pindah ibu kota negara itu nggak gampang loh Mas, nggak semua negara bisa loh. Betul. Di tengah pandemi kita masih ada ide tersebut. Ya pastinya ada orang yang masih berpikir pesimis masih loh Mas. Wah ini utang negara nih kan kita ngambil lagi berapa banyak anak cucu kita harus tanggung. Ya. Banyak, itu banyak dan itu terjadi. Iya, Amerika hari ini kalau itu lihat di Wall Street itu tertulis utang itu berapa negara itu nolnya udah banyak banget. Gitu. Jadi bukan itu sebenarnya, bukan masalah utang tapi pembangunan itu harus disuntik terus. Gitu. Setuju. Inilah menjadi tantangan kita sama-sama anak muda untuk bisa berpartisipasi dengan pemerintah lah. Kita makanya di GMK ini menjadi pendukung dari pemerintah hari ini gitu ya. Kebijakan-kebijakannya ya. Kita karena memang butuh gebrakan sih memang. Kalau nggak kita akan selamanya akan stagnan aja gitu loh. Betul. Di kampung saya aja 2009 baru masuk listrik. Alhamdulillah sekarang udah
lumayan lancar. Oh gitu, kan? Paket pembangkit apa Mas? 2009. Jadi termasuk daerah tertinggal ya, daerah tertinggal di DIY itu kalau nggak salah sampai sekarang masih termiskin nomor 2 di DIY. Padahal perbatasan. Okay. Di situ udah ada pusat wisata, udah ada ini, tapi ya mungkin kembali ke komitmen bersama. Kalau ada GMK di sana mungkin itu bisa berkembang gitu kan. Ya. Nah, ya itu udah mudah-mudahan ada yang mau bantu dengan organisasi. Oke, siap. Nah, sebelum kita tutup Mas Ketum, ya terkait dengan pemahaman yang ada saat ini, orang ada kecenderungan, oh kamu Pancasila, kamu enggak. Ini sebenarnya apa itu perlu dibicarakan atau kita tuh cukup belajar, kita pahami sendiri dan kita lakukan? Gimana menurut Mas Ketum sebelum kita tutup podcast kita nanti? Ya Pancasila memang itu sudah menjadi jati diri kita Mas ya, sebagai bangsa gitu. Saya bukannya bilang saya sok Pancasilais, tapi memang ya kita lahir atas kesepakatan bersama gitu. Itu memang sudah menjadi basis dari founding father kita. Dengan adanya keberagaman ini Pancasila lah perekatnya gitu. Betul. Jadi saya rasa bukan lagi menjadi keharusan, tapi kewajiban. Pancasila ini harus terus menjadi peletak dasar dari keberagaman kita gitu. Ya, kan jadi ya kita memang harus banyak belajar lagi mengenai Pancasila seperti apa, tapi juga Pancasila yang tidak terlalu baku, masih tidak terlalu tidak terlalu rigid dengan harus menjadi luas gitu lah, harus menjadi sesuatu yang memang dirasakan gitu. Gitu ya kan. Saya ini bisa bertemu dengan Mas Tarsi ya karena saya tinggal di negara Pancasila gitu. Betul. Saya bisa memilih partai politik ini, orang ini dalam pemilu karena saya masuk di dalam demokrasinya Pancasila gitu. Nah ini kan memang di dalam medsos inilah kita harus bisa terus kembangkan ya. Ya, filtering. Pancasila seperti apa sih yang kita inginkan? Yang pasti kan nilai-nilai dasar universal kemanusiaan itu kan ya hampir semua negara sekarang kesana gitu ya. Itulah kita coba untuk menjadi Pancasila kita seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ketum, kita hampir 40 menit. Mudah-mudahan ini berimpact besar dan tentu nggak cukup kalau cuman kita bicara sekali. Nanti mungkin ada hal lain. Karena banyak juga pertanyaan yang masuk setiap habis podcast, baik yang telepon ataupun apa. Kayak kemarin ada pertanyaan cukup berat yang sampai sekarang saya belum bisa jawab. Pancasila itu sebagai harus kita jalankan sebagai doktrin atau sebagai ilmu pengetahuan, dan saya lagi cari narasumber, mudah-mudahan nanti dapat. Karena ini cukup nanti di info yang masih aku juga ya. Ini cukup menarik juga ternyata. Anak-anak muda kita sekarang juga sedang mencari tahu gitu. Karena kalau kita lihat sejarah sampai menjadi keluar istilah Pancasila itu kan prosesnya panjang. Iya. Beberapa pertemuan, tokoh-tokoh dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat Mas Ketum dan tetap sehat selalu untuk Mas Ketum. Terima kasih Mas Cika Putra, waktunya di Cangkrungan Bela Negara. Salam hormat buat kawan-kawan. Siap. Nah, GMK adalah bagian dari NKRI, GMK juga tiap hari bela negara, karena bela negara itu hak dan kewajiban. Bela negara itu terkait dengan sikap kita, ketika kita bersikap baik, apalagi keberagaman yang ada di GMK ini sudah cerminan dari bela negara. Kenapa kita nggak gontok-gontokan? Walaupun saya milih kuning, ada yang merah, ada yang hijau, kita bisa ngopi bareng. Kuncinya ngopi. Betul ya, Mas Ketum ya. Oke, terima kasih Mas Ketum. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu. Jumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Ketum nanti. Waalaikumsalam. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.